Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali berkumpul untuk memuji membesarkan nama Tuhan, untuk bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan dan berjamaah kudus. Mari kita akan awali ibadah pada kesempatan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami, dan segala rencana-Mu adalah baik bagi kami Tuhan. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Layanan kami, kudusan kami, berikan kami sukacita yang dari Engkau. Ajar kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau hadir memenuhi kami, Roh Kudus-Mu memenuhi kami ya Bapa. Kau pimpin ibadah sepanjang ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Api kemuliaan-Mu, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Yeah.
Tuhan.
memuji membesarkan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Amin. Bangsa kita, bangsa Indonesia juga adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap baratnya yang kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah,
hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan tunggu dalam pujian Rumah Kediaman-Mu. Percaya selalu Yesus takkan tinggalkanku. Ini aku, rumah kediaman-Mu, ku serahkan hidupku untuk selalu. Yesus, ini aku, rumah kediaman-Mu, ku serahkan hidupku untuk selalu. Yesus menyenangkanku. Yang ku inginkan, mari sudah kita jawabkan berdiri. Yang ku inginkan, yang ku impikan dalam hidupku, selalu denganmu. Apalah arti hidupku tanpa Engkau ada di hatiku. Saat tiada damai jiwa, Saat tiada damai di jiwa, dan ku merasa Kau ada di mana. namun kami percaya Namun ku percaya selalu Yesus takkan tinggalkanku. Ini
Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa Surgawi, yang senantiasa menyertai orang-orang yang Engkau pilih sejak dari kandungan ibunya. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang Engkau berbicara. Urapi kami, hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami, hamba-Mu. Berkati seluruh kekasih-kekasih-Mu biji mata Tuhan, dengan kekuatan dari tempat yang mati ini. Alirkan kuasa darah-Mu, menetralisir tubuh, jiwa dan roh kami. Berkat-berkat rohani maupun jasmani Kau limpahkan bagi kami. Roh Kudus Kau curahkan bagi kami ya Tuhan, untuk menuntun kami, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kami, supaya kami memahami semua rencana dan kehendak Tuhan. Kami siap Kau berkati saat ini Tuhan. Kami siap Kau bela, kami siap Kau sembuhkan, kami siap Kau lindungi setiap saat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saudariku kasih Tuhan, kita bersyukur saat ini waktu yang sangat baik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Di RT 05 ini ada yang dipanggil Tuhan atau pulang ke hadirat Tuhan. Orang itu teman saya baik, Pak Bambang. Dia tidak seperti orang sakit, ya, biasa jalan-jalan. 5 hari yang lalu dia berjalan duduk, tangannya semutan, ya. Itu langsung stroke, dibawa rumah sakit, dirawat di sana, dibawa pulang, tidak tahan nyawanya di tubuhnya. Sekarang jenazah dibawa ke Jawa Barat. Ya, sebab itu bagi semuanya, jaga kesehatan, jaga pola makan. Amin. Jaga pola makan. Kalau lemaknya terlalu banyak, ambil waktu puasa. Kalau gulanya terlalu banyak, ambil puasa. Tidak usah makan gula. Kalau tensinya tinggi, dicek, turun tensi supaya normal. Saudara semua normal? Saudara semua waras? Alias orang stres, ya kan? Saudara semuanya sehat? Saudara siap diberkati Tuhan? Nah, itu. Jadi ini penting untuk kesehatan. Untuk kesehatan perlu saudara perhatikan. Sehat rohani dan sehat jasmani itu perlu dijaga. Ya, kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal yang 1 Petrus pasal 2 maksud saya, ayat 9 dan ayat 10. Satu Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Luar biasa ini ayat-ayat. Kamu, kita ini semua bukan umat pilihan. Kita ini dulu hidup dalam kegelapan dosa. Kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Seperti para rasul, 12 rasul itu dipilih oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan pemakaian Tuhan secara khusus dalam kehidupan mereka, setelah mereka ditabis, diurapi dengan Roh Kudus, mereka baru bergerak. Khotbahnya sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Petrus dan teman-teman yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Jadi saudara kekasih-kekasih Tuhan, ayat-ayat ini sangat jelas sekali. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kata-kata ter, tidak asal. Saudara dipilih di antara yang dipanggil. Kalau kita masih ada sampai detik ini, itu anugerah Tuhan. Amin. Itu anugerah Tuhan. Terpilih. Terus imamat yang rajani, dijadikan imamat yang rajani. Bangsa yang kudus dikuduskan dengan percikan darah Kristus. Amin. Nah saudara, kalau imamat yang rajani, bangsa yang kudus, saudara setiap hari kudus. Saudara setiap hari bisa kudus. Halo, di manakah saudara? Adakah di situ? Saudara bisa setiap hari kudus? Ragu sekali dengan tebusan darah Yesus ini. Roh Kudus mau tanya, saudara yakin setiap hari dikuduskan? Saudara, jawabannya itu tidak usah ragu. Siapa manusia di dunia tidak salah dalam berpikir, tidak salah dalam berkata-kata, tidak salah dalam pandangan mata, tidak salah dalam penciuman dan perasa. Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah salah? Ada hadiah. Berarti kalau tidak ada yang katakan, semua mengalami jatuh bangun dalam dosa. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, terapkan itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Diterapkan dalam hidup itu. Ada juga kesehatan saudara. Kalau saudara sering pakai kipas angin dengan satu arah, badan saudara bisa sebelah kedinginan belah sini. Misalnya dari kiri, belah kiri dingin, dan akhirnya sebelah kiri itu bisa rasanya kadang-kadang cepet-cepet. Itu juga untuk pola kesehatan. Jadi kalau kipas angin bisa diputar atau gimana. Jadi solusinya gampang. Saudara pakai uap, ya pakai uap. Terus dengan berdoa dan diuap pakai apa itu? Teko yang di ceret ya, kalau bahasa Jawa ceret. Yang bunyi gitu.
Nah itu di situ untuk diuang. Saya berapa bulan pakai ini langsung jadi dingin. Ini kenapa kejadian? Dan saya beberapa kali mengalami beransur-ansur sehat. Ini untuk semua, baik saudara di rumah yang mendengarkan khotbah ini melalui tayangan YouTube, silakan diterapkan. Kalau kurang panas, saudara tutup anduk ini, nanti hangat di sini. Akhirnya seger, ini bisa diangkat, Bu. Sehat, bisa putar-putar. Jadi sehat. Kalau itu yang suka kipas angin, jangan terus-terusan disetor ini. Kurang bagus di badan. Kalau saudara berkat, rumahnya dipasang AC lebih bagus. Itu kalau ada berkat sudah masuk sana, berkatnya silakan pasang AC. Ya. Lanjut, silakan baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Ini ayat saya imani. Kalau firman mengatakan, "Adalah kamu kudus karena Allah itu kudus." Bagaimana caranya menjaga kudusan? Sadar kalau itu salah, cepat minta ampun, cepat berdamai dengan sesama. Jangan memberi kesempatan iblis menggojol hidup kita. Terapkan firman. Kalau ngaku, baik perkataan, perbuatan diakui di hadapan Tuhan. Allah yang memanggil kita itu setia, adil. Amin. Menyucikan kita dari segala kejahatan, disucikan. Rasa besok dosa lagi, minta ampun. Itu namanya mengalami 7 percikan darah. Bukan cuma setahun sekali, setiap saat. Amin. Nah, kalau dari situ menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan Allah kan Maha kudus dan digenggam dengan tangan Allah sendiri karena kudus oleh darah Kristus. Kudusnya bukan karena usaha kita, karena anugerah, kasih karunia, pengorbanan Kristus di Bukit Golgota, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi panggilan Allah itu untuk kita keluar dari kegelapan. Nah, setelah dipanggil menjadi imamat rajani untuk memberitakan perbuatan Allah yang maha besar. Perbuatan apa? Perbuatan Allah untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, untuk menyelamatkan setiap pribadi umat. Nah, ini saudara dipanggil untuk memberitakan. Nah, untuk memberitakan itu Tuhan tidak meninggalkan sendiri. Seperti yang ini tadi belum saya sampaikan, temanya itu kuasa Allah yang menyertai orang-orang pilihannya. Kita baca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Silakan. Yoel pasal 2 ayat 8 sampai 32. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Yoel pasal 2 ayat 28 ayat sampai 32. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya. Ini akan terjadi, saudara. Tadi sudah disampaikan bahwa rasul-rasul itu bergerak untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Setelah mereka ditapis, diurapi dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Nah, betapa pentingnya untuk setiap pribadi minta dibaptis Roh Kudus seperti para rasul. Kalau hidup kita tidak dipenuhi Roh Kudus, mau menyaksikan apa? Antara firman Allah dengan kuasa Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Ibarat seperti dua sayap raja wali. Kuasa hikmat dan makrifat itu harus seimbang. Dan kebenaran firman, dibaca firman Tuhan, kitab suci baca, dan kuasa Roh Kudus diminta. Dan Roh Kudus ini nanti akan dicurahkan baik untuk orang-orang yang sudah dewasa, untuk teruna-teruna, anak-anak muda, pemuda-pemudi, hamba-hamba Tuhan akan dilengkapi dengan kuasa. Nah, saudara, kalau sudah dibaptis, diberi Roh Kudus, itu nanti akan ada tanda-tanda, ada karunia-karunia yang menyertai. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 mulai sampai 11. Kita akan baca di sana. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 mulai. Rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya. Terus ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Hikmat berkata-kata nanti berdasarkan firman. Hikmat. Terus, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kuasa, makrifat. Roh Kudus itu memberikan kepada setiap pribadi itu sesuai dengan kasih karunia. Itu untuk kepentingan bersama. Jadi nanti kalau saudara itu dibaptis dengan Roh Kudus, kapan itu dibaptisnya? Ini lanjutkan dulu, dibaca terus. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus
seperti yang dikehendakinya. Terima kasih. Jadi saudara, kalau nanti Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, dalam setiap pribadi, tanda-tanda karunia-karunia nanti akan melengkapi pekerjaan besar, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang maha besar itu. Karunia hikmah, karunia makrifat, kuasa iman. Kalau saudara memiliki karunia iman, perkataan saudara ya tidak. Misalnya saudara bilang gunung meletus benar, karena kuasa yang dipercayakan. Jadi kalau nanti karunia melengkapi setiap pribadi, itu tanda-tanda. Itu bukan cuma 1-2 orang, serempak saudara. Apakah cuma satu golongan gereja? Tidak. Kalau dikatakan apa cuma satu golongan, kosong kalau orang bilang itu. Kalau cuma satu golongan, orang bilang itu omong kosong. Katakan omong kosong gimana? Semua akan dibaptis dengan Roh Kudus. Semua akan ditabis dengan Roh Kudus. Dikatakan semua yang terpilih. Bukan setiap manusia, bukan. Semua yang terpilih. Semua yang memanfaatkan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga hidupnya tetap kudus menjadi milik Allah. Kapan itu terjadi? Roh Kudus dicurahkan sehingga kita mendapatkan karunia kesembuhan. Doakan orang sakit, orang lumpuh, orang mati bangkit. Itu mujizat. Itu kuasa yang menyertai. Rasul-rasul itu sama dengan kita, saudara. Amin. Manusia darah dan daging, tetapi kenapa mereka dipenuhi? Nah, saudara, untuk mendapatkan kuasa urapan seperti Yoel pasal 2 ayat 28-32 ini. Para rasul itu mereka berkumpul, suka menyembah Tuhan, mengetuk janji Tuhan ini. Mengetuk janji Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar suara seperti ini. Sekarang sangat jarang orang-orang yang mau prihatin puasa mencari hadiratku. Saya dengar itu suara itu. Sekarang sangat jarang sekali orang-orang yang mau prihatin mencari hadiratku, bertanya kepada Tuhan, sangat jarang. Yang diperkuat sekarang penampilan di YouTube. Penampilan semakin bagus di YouTube itu bagus dan baik, tetapi isinya yang termasuk, carilah hadirat Tuhan. Prihatin itu bahasa lugasnya puasa. Almarhum Romo Paulus Tribrata untuk mendapatkan pemahaman pada waktu itu, beliau puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, itu 2 kali. Kalau saudara punya makalahnya itu kan
Dalam kesaksian ada itu. Kesaksian beliau itu dikatakan keluarga meninggal dunia. Yang pertama kali, sudah enak di sana, tetap suruh pulang. Dalam kesaksian itu dia diberi sangu atau pegangan namanya dugel. Dugel tahu dugel? Bapak tahu dugel, Pak? Nyun sewu, Pak Caimu tahu dugel? Bukan dugel ya, dugel tahu. Pak Siswandi tahu? Ya? Halo? Dugel itu adalah potongan kayu. Potongan kayu. Artinya kalau mau menjadi pemberita akhir zaman, berpegang teguh pada kayu salib. Korban Kristus itu pegangannya satu-satunya. Kebenaran firman. Yang namanya kitab Wahyu, pembukaan rahasia kitab Wahyu itu dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Injil Matius sampai kitab yang terakhir. Pembukaan rahasia kitab Wahyu. Nah, saudara, itu yang saya dengarkan. Beliau mendengarkan kebenaran firman saat itu lewat puasa. Di saat beliau dipanggil itu, pembukaan rahasia itu disampaikan di sana. Puasa 40 hari 40 malam, sekali lagi 2 kali. Itu ada makalah waktu konferensi ya. Silakan saudara buka sendiri di sana. Jadi saudara, untuk memperingati mengenai tabisan, saudara jangan banyak bertanya, tapi sikapnya rasul-rasul untuk mendapatkan urapan Roh Kudus itu saudara terapkan. Sekarang ini kita ini dilatih untuk mencari hadirat Tuhan, kehendak Tuhan, bertanya sama Tuhan lewat doa, puasa. Jadi saya dengarkan suara itu waktu itu saya di kamar, belum lama, mungkin minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu. Sekarang sangat sedikit orang yang mencari hadiratku. Prihatin bekerja, bertanya sama Tuhan, prihatin berpuasa. Jadi saudara yang kemarin mengikuti puasa, saya ngambil puasa dari hari Minggu sampai berapa hari kemarin. Jadi kalau hari ini berhenti, kalau saudara nyambung lagi silakan sambung sampai saudara mendapatkan jawaban. Amin. Dengarkan suara Roh Kudus. Roh Kudus dekat dengan saudara, dengan saya. Haleluya. Nah, jadi ada 9 karunia: hikmat, marifat, kuasa iman, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk menimbang roh, kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kuasa untuk mengartikan bahasa roh. Jadi itu semua untuk melengkapi pemberita-pemberita akhir zaman. Pemberita-pemberita akhir zaman itu disertai dengan kuasa di tempat mati. Tetapi saudara, itu belum cukup. Coba 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-1 mulai sampai 13. 1 Korintus pasal 13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Terima kasih. 9 pekerjaan kasih yang ajaib ini akan menyertai, melengkapi setiap pribadi yang mendapatkan karunia-karunia tersebut. Kalau saudara memiliki karunia iman, dalam perkataan, saudara bisa memindahkan gunung, saudara bisa berdoa orang mati bangkit, saudara bisa berkata turun api dari langit membakar kepala. Itu nanti banyak korban kalau tidak dilengkapi kasih. Sebab itu kasih ini yang utama. Kalau saudara mengasihi Allah Bapa, kekuatan urapan akan ditambahkan dalam hidup kita. Kalau saudara mengasihi sesama kita, karunia-karunia ini akan melengkapi kita bersama-sama. Amin. Jadi ini saudara baca ulang sekarang untuk ngontrol orang ini benar-benar diurapi Roh Kudus atau Roh Pedus. Misalnya Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai ayat 24. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 24. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terus Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. haleluya. Ini tanda-tanda ini, buah-buah ini, saudara lihat. Orangnya ini bilangnya dipenuhi Roh Kudus, tapi Galatia pasal 5 ayat 19 kok sering muncul. Ayat 20 kok sering muncul. Berarti belum memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau orang itu dibaptis dengan Roh Kudus, ada buah-buahnya. Buah Roh Kudus yang pertama itu kasih. Haleluya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu dimiliki dalam hidupnya. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu buah roh. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yakin diselamatkan? Saudara yakin punya tempat di surga? Amin. Pujian yang pertama tadi katakan, biar belas kasihan Tuhan turun untuk bangsa kami, untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tapi bagaimana kalau kita tidak dilengkapi dengan kuasa, tidak dilengkapi dengan urapan Roh Kudus, tanpa tanda-tanda yang ajaib? Saudara, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan rasul-rasul yang lain dipakai sedemikian rupa, bukan karena kuat dan gagahnya mereka, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang membaptisnya. Tidak cukup kita mengenang 7 tahun pembaptisan, tapi mari kita masing-masing minta Roh Kudus-Mu Tuhan Kau curahkan bagi kami. Hati kami kering, hati kami merindukan siraman kuasa Roh Kudus. Jadi untuk menjadi saksi itu sebetulnya sangat simpel. Kalau hidup kita diberi Roh Kudus, pantang menyerah. Amin. Tidak ada rasa takut, gentar, dan sebagainya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus, tabisan Roh Kudus, kuasa yang maha dasar. Kuasa Roh Kudus dari kekal sampai kekal, tidak berubah, sedikit pun tidak berubah. Dan kuasanya kerjasama ini sama firman. Kalau orang itu bilangnya ada karuniakan roh, tetapi kalau menyimpang dari firman, itu bukan dari Roh Kudus. Kontrolnya kan di situ. Ini kontrolnya. Haleluya. Kita tidak gila hormat dan jangan saling menantang katakan. Mintalah kuasa urapan Roh Kudus. Roh Kudus itu ibarat air. Air itu mengalirnya di tempat yang rendah. Kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, merasa kosong, hanya setitik debu tak melihat, aliran air Roh Kudus akan mengalir memenuhi hidup kita. Saudara,
Jangan masa bodoh hidup ini. Saya tadi bilang sama istri saya, Ma, kalau orang itu sudah meninggal tidak bisa lagi kembali ke dunia ini, tetapi menyatu dengan bumi. Sebab itu saudara pikirkan tempat di surga. Orang-orang yang selalu memanfaatkan darah Yesus itu yang memiliki kerajaan surga. Doa yang paling simpel untuk membersihkan hati, kuasa dari Yesus Kristus. Ampuni dosa-dosaku. Kuasa dari Yesus Kristus, lindungi aku. Seiring engkau menyerahkan tangan kakimu di pangku, menyerahkan nyawamu, tirai baik suci terbelah dari atas sampai bawah. Kalau saudara memiliki iman, seiring engkau menyerahkan tubuh jiwamu, tingkap langit terbuka, engkau mencurahkan berkat untuk aku. Nah, di situ berkat secara individu, konsentrasi saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya senang kalau saudara kaget, akhirnya yang ngantuk tangi. Saya tidak mau itu kalau saudara ada yang ngantuk. Saya hari Minggu itu hilang sebentar, sangat dingin badan saya. Hampir saya minta tolong anak saya untuk ambilkan jaket yang tebal. Kalau saat ini saudara ada yang ngantuk sedikit, tidak apa-apa. Namanya kemurahan, tapi jangan menjadi kebiasaan. Waktunya berkat turun, kelewat. Kalau saya ibadah, ini saudara, saya perhatikan butir-butir kata-kata mana yang untuk aku. Mesti semua akan dijawab oleh Tuhan. Tidak mungkin kalau tidak jawab. Sekalipun saat saya ibadah dapat satu butir kata firman, itu sudah cukup bagi saya. Sebab itu ibadah harus jeli, mat benar. Oh, itu aku ditegur. Waktu saya dengar suara yang katakan, sangat sedikit sekarang orang yang mencari hadiratku, prihatin puasa, sangat sedikit. Itu saya bermandi, kelihatannya begitu. Saya tangkap itu dan saya ambil sikap besok puasa. Apalagi kalau pas ibadah, siapapun yang menyampaikan firman, baik itu hamba Tuhan dari luar maupun keluarga pastor di sini, di pastor di sini, hamba Tuhannya, semua hamba Tuhan di sini. Anak-anak saya untuk silakan melayani, siap mereka. Tapi ada juga yang besok jatah bulan, apa? Kebenaran firman, siap. Berarti saudara siap menjadi berkat. Amin. Jadi saudara penatua banyak yang dipakai Tuhan menyampaikan firman. Itu merupakan pelatihan. Di saat saudara nanti diutus Roh Kudus, sampaikan kebenaran firman di sana ujung kulon atau ujung selatan. Nanti ada tugas di sana Yosua, menyampaikan di sana di bukit-bukit, lomba-lomba sana. Itu karena kuasa. Saudara doakan orang sakit sembuh. Orang buta melihat, udah orang datang. Amin. Kalau rasul-rasul dilengkapi seperti itu, akhir zaman ini akan terjadi. Sebelum pembentukan organisme tubuh gereja Esa, hal itu Tuhan akan nyatakan. Amin. Anggota organisme tubuh gereja Esa dari bangsa kafir, dari bangsa Israel,
nanti akhirnya kalau sudah menyatu baru kepala turun. Tuhan Yesus Kristus. Saudara sudah merasakan tubuh Kristus terbentuk? Halo? Masih belum. Jadi tugas kita untuk banyak berdoa supaya pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus dilengkapi dengan kuasa urapan Roh Kudus, 9 karya Roh Kudus, 9 pekerjaan kasih yang ajaib, 9 jabatan, 9 buah-buah Roh Kudus, 9 penderitaan salib. Itu harus melengkapi. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Kalau kitab Yoel tadi saudara baca pelan, ulang lagi. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah diberitakan di situ. Langit jadi gelap, matahari tidak kelihatan, gumpalan-gumpalan darah dan sebagainya. Udah itu bicara masalah yang berat di dunia. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan selalu digenggam oleh tangan Allah. Amin. Jadi tanda-tanda untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sedikit-sedikit sudah banyak yang digenapi. Tetapi yang kita nantikan Yoel pasal 2 ayat 8 sampai 32. Mari kita minta dibaptis Roh Kudus. Haleluya. Baik anak-anak remaja, anak-anak kecil, didoakan tumpang tangan supaya mereka diberi Roh Kudus. Baik saudara yang mengikuti mulai tayang itu sudah diberkati. Ketika kami di tempat ini nanti ada perjamuan suci dan ibadah minggu kembali jam 6 pagi, ya, kembali jam 6 pagi. Kita akan nyanyikan pujian ini, penuhi sekarang Tuhan.
Semua itu adalah kuasa Roh Kudus-Mu.
Siapa setiap pribadi yang berada di rumah tangga kami berserah kepada Roh Kudus. Kami satu kepada Roh Kudus. Seporsi roh para rasul. Roh Kudus, Batik kami Roh Kudus, kami terima kami di dalam nama Yesus. Yang terbelenggu, terbebas, terlepas dari Roh Kudus. Kerinduan setiap pribadi ialah dipenuhi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang menuntun hidup ini. Kalau Roh Kudus saudara minta, Dia akan sebagai penolong, Dia akan sebagai penghibur, Dia akan mendidik dalam segala sesuatu. Dia akan mengingatkan kebenaran-kebenaran firman, janji-janji Bapa Surgawi. Roh Kudus akan memahamkan, memberikan pengertian yang sebenarnya. Mari setiap pribadi carilah hadirat-Nya. Ambil waktu sesaat, ambil waktu untuk berdoa puasa, mencari hadirat Tuhan, bertanya, minta petunjuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah belas kasihan terhadap jiwa-jiwa sekeliling. Bangsa Indonesia, bangsa-bangsa, miliaran jiwa-jiwa tanpa Roh Kudus yang menemani kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun.
tidak cukup untuk memperingati pentapisan secara fisik. Tapi saat ini mintalah pentapisan yang dialami oleh Musa, oleh Nabi Yesaya, yang dialami oleh Nabi Elia, yang dialami oleh Nabi Daniel, Sadrak, Mesach, yang dialami para rasul. Sekarang sangat sedikit orang-orang hamba-hamba Tuhan yang mau mencari hadirat Tuhan, yang mau mengambil waktu khusus berdoa, berpuasa. Siapa yang berbeban mencari hadirat-Nya sekarang? Dari tempat ini hamba yang mendengar suara itu, mari kita masing-masing mau kekuatan yang baru dari Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman dan Roh Kudus tidak akan berlalu. Pegang itu. Tidak usah gentar menghadapi hari esok. Tidak usah cemas menghadapi keluarga, anak-anakmu, putra-putrimu. Percayalah, Bapa Surgawi sumber segala pertolongan. Roh Kudus akan menolong kita. Minta setiap saat pengampunan, minta setiap saat urapan yang baru. Anak-anak remaja, pemuda-pemudi, Bapak Surgawi sangat mengasihimu saat ini. Bapak, Ibu, kakek, nenek, arahkan dirimu saat ini kepada Bapa Surgawi. Saat ini matanya tertuju pada saudara, pada kita semua. Tubuh jiwa roh yang diberikan untuk kita, apalagi hanya kebutuhan jasmani, Dia akan memberikan pemeliharaan setiap saat. Kuasa iman syukur. Bapa surga, kami manusia darah dan daging sangat terbatas, tidak mampu untuk menjalankan perintah-perintah-Mu tanpa urapan Roh Kudus. Kami tidak bisa melakukan kebenaran firman-Mu tanpa urapan Roh. Setiap saat pikiran kami salah, mata kami salah, telinga kami salah, perasaan kecil mengecap kami salah. Banyak kami menyakitkan hati-Mu. Tapi apa artinya hidup ini terus kami jalani tanpa urapan Roh Kudus-Mu? Kerinduan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Bapa. Ampuni ya
Apa artinya kami melangkahkan kaki tanpa penyertaan-Mu? Sertai dalam musik asik Bapa surga Engkau Maha baik. Kapan saatnya Engkau mencurahkan Roh-Mu sampai lebar, sampai lipat? Kapan Tuhan? Ya asik. Jangan Kau biarkan kami berjalan tanpa tujuan. Apa artinya kami memperingati penghabis 1 tahun yang lalu, kalau saat-saat ini Roh-Mu tidak Kau curahkan bagi kami? Kami manusia dari para rasul, para nabi sebelum Kau tapis dengan kuasa-Mu yang maha tinggi, mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Musa gagal untuk bertindak dengan akalnya, dengan pikirannya. Tapi setelah Musa Kau tapis berjumpa dengan Kau secara pribadi, kuasailah dasar menyertai Musa. Sekalipun laut bergelora, terbelah menjadi jalan untuk umat-umat kekasih Gusti Allah Rasul. Bayangan Rasul Petrus bisa menyembuhkan orang sakit, orang mati bangkit. Kuasa itu kapan Kau curahkan bagi kami para hierarki? Kami percaya Engkau tidak berdiam diri. Cuma kami yang terlalu bodoh, tidak bisa mendengarkan suara-Mu. Mari Roh Kudus, tolonglah kami. Apa artinya semua ini? Kuasai setiap pribadi, kuasai dalam perkataan, sertai dalam perbuatan dengan kuasa, sertai dalam setiap perencanaan. Baptis dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah roh kebijaksanaan, roh makrifat, kuasa iman, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk menimbang roh, kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa roh, kuasa untuk menafsirkan bahasa roh, kuasa untuk mengasihi Engkau, kuasa untuk mengasihi sesama kami, kuasa untuk kami bisa sabar, kuasa untuk kami bisa mengasihi sesama kami, kuasa untuk bisa membangun reruntuhan yang berabad-abad, pekerjaan yang maha dasar ini
yang maha besar, tidak mungkin bisa terbang reruntuhan. Kalimah itu masih karena manusia. Sertai para imam, sertai para hamba, sertai pemuda-pemudi, remaja, anak-anak kecil, balita, bahkan anak-anak yang di dalam kandungan ibunya, sertai kakak nenek, sertai setiap pribadi, baik kami yang berkumpul dalam tempat ibadah ini maupun yang akan mendengarkan melalui tayang itu. Lawan mereka, berkati mereka dari tempat ini sampai di ujung bumi. Kami mohon belas kasihan-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, roh yang maha dahsyat, roh yang maha perkasa, Engkau curahkan hari-hari ini. Kami akan merasakan kebenaran diinjak-injak. Roh-Mu yang maha sertai kami hamba-Mu ini, sertai para imam, sertai ibu-ibu, kau Bapa, sertai dengan kuasa-Mu sebagai Bapa, sertai sebagai ibu, sertai sebagai pemuda-pemudi, sertai sebagai remaja, balita, sertai dengan kuasa-Mu mujizat dan keajaiban. Kerinduan kami hamba-Mu di tempat ini. Tangan-Mu menjangkau mereka, Tangan-Mu menjangkau anak-anak-Mu saat ini yang akan mengikuti ibadah doa dan sembah ini. Letak yang hidup dimanapun mereka berada, rahmat mereka, kekuatan Bapa yang maha dahsyat, kuasa dari Yesus Kristus memercik mereka, lepas mereka dari segala kejahatan. Kuasa iblis dan konspirasi campakkan kardus. Mereka kembali pada jalan kebenaran, kembali menyatu dalam perbalaan yang benar. Maha suci Bapa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari yang Sabang itu kemarin sapi. Indonesia dalam rencana Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Mana terus terjadilah sesuai dengan rencana Tuhan. Indonesia dalam rencana Tuhan, rancangan untuk Indonesia akan berkenapi. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk bidang-bidang. Berkati perjalanan kudus ini dengan kuasa kematian dan kebangkitan, dengan kuasa urapan Roh Kudus, anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus limpah dalam jam suci. Sehingga makan tubuh Tuhan dan darah, kami menerima hidup yang kekal, kami menerima penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai berberkat dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus yang berdoa.
atas kasih karunia dan rahmat-Mu saat ini. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di bukit Joljotan. Tubuh tersepi-sepi, darah muncul dari seluruh luka-luka di tubuh. Kasih-Mu yang sejati untukku, untuk keluarga-Ku, putra putri, cucu menantu, cicit, untuk keluarga-Ku, saudara-saudaraku, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Urapan Roh Kudus mengalir dalam setiap pribadi hamba-Mu ini, setiap pribadi Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah. Saudara dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dengan berkeyakinan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, atas kasih, rahmat dan anugerah. Tetes-tetes darah Kristus dari telapak tangan, telapak kaki, dari kepala karena luka-luka mahkota duri yang ditancapkan, dari lambung kartu. Tahirkan tubuh jiwa kami, pikiran kami, tangan kami, hati kami, seluruh organ tubuh jiwa kami ditahirkan di dalam Yesus Kristus. Hidupku menjadi ciptaan baru. Terima kasih Bapa, kita dengarkan firman-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mulut mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan yakin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seminar yang kami adakan di Jakarta akan diberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, Engkau sudah memberikan kecukupan segala yang mereka butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur.